Adanya peningkatan kuota pupuk bersubsidi bagi petani dari pemerintah pusat membuat Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri berkunjung ke Lombok Timur. Kunjungan ini pun dirangkaikan dengan penandatanganan SK peningkatan kuota pupuk subsidi bagi petani di Lombok Timur. Rombongan tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Rabu 15 Mei berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur dan bertemu langsung dengan penjabat Bupati Lombok Timur, perwakilan PT Pupuk Indonesia, dan pimpinan OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Lombok Timur beserta jajaran. Ketua tim rombongan yang merupakan anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Herbert Napaban, mengungkapkan jika kunjungan ini dilatari terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 terkait penambahan alokasi kuota pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 11,55 juta ton. Provinsi NTB sendiri menjadi provinsi yang berada di 6 besar penerima pupuk subsidi terbesar karena menjadi salah satu penghasil komoditas kebutuhan pangan nasional. Dalam kunjungan ini, Satgasus melakukan koordinasi dengan Pemda Lombok Timur, memastikan alokasi terbaru yang sudah ditandatangani melalui SK Gubernur telah ditindaklanjuti Pemkab Lombok Timur. Pemda Lotim pun diungkapkannya telah menindaklanjuti dan mengeksekusi dengan mengeluarkan SK Bupati alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan. Tantangan selanjutnya adalah Satgasus menegaskan ingin memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat memastikan pupuk bersubsidi ini dapat diterima petani sesuai dengan alokasi dan harga eceran tertinggi yang tertuang. Lombok Timur diharapkan menjadi pelopor daerah yang dapat melakukan distribusi, penebusan pupuk subsidi sampai ke petani tepat waktu dan tepat sasaran. Jadi yang pertama ini seiring dengan terbitnya Permentan 01 2024 ada penambahan alokasi yang sudah ditandatangani oleh pemerintah dari kuota pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Nah, kenapa kita datang ke NTB ini? Karena Provinsi NTB ini termasuk provinsi yang 6 besar penerima alokasi pupuk bersubsidi terbanyak. Selain memang Provinsi NTB ini juga salah satu penghasil produk tanaman pangan yang nomor 6 di se-nasional, sehingga kita datang di sini untuk berkoordinasi dengan aparat pemerintahan Kabupaten Lombok Timur memastikan bagaimana alokasi yang sudah ada, alokasi terbaru pupuk subsidi yang sudah ditandatangani melalui SK Gubernur itu benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemkab Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah, Pak PJ Bupati Lombok Timur langsung menindaklanjuti, bahkan langsung mengeksekusi dengan mengeluarkan SK Bupati terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan seiring dengan adanya Permentan yang baru. Jadi langsung ditindaklanjuti, langsung dieksekusi. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana pupuk yang sudah ditandatangani oleh Pak PJ Bupati itu benar-benar teralokasi, tersampaikan kepada petani penerima pupuk subsidi sesuai dengan data yang ada di sistem penebusan pupuk subsidi di kios pupuk subsidi. Intinya seperti itu. Dalam kunjungan Satgasus Mabes Polri ini, penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juani Taufik secara langsung menandatangani SK Bupati alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan, di mana dulu Lombok Timur dari negara hanya menerima 17.648 ton urea dan kini bertambah menjadi 30.137 ton. Sementara untuk NPK, sebelumnya Lombok Timur menerima 12.700 ton dan kini naik menjadi 27.224 ton. Meski alami peningkatan yang cukup besar, PJ Bupati menegaskan jika petani membutuhkan kepastian bahwa pupuk ini sampai tepat sasaran dan tepat waktu. Dengan bimbingan Satgasus, Pemda akan menguatkan posisinya untuk melakukan pengawasan secara optimal guna memastikan pupuk bersubsidi yang dijual di 352 pengecer sesuai dengan harga eceran tertinggi.
Hari ini kita di-guidance oleh tim Satgasus Mabes Polri khusus membimbing kita soal pupuk subsidi. Dan berita baiknya, dulu petani kita itu hanya disiapkan oleh negara itu pupuk urea sebanyak 17.648 ton. Sekarang dengan SK ini bertambah menjadi 30.137 ton, hampir 80% peningkatannya. Lalu pupuk NPK dulu kita diberikan 12.700 ton, sekarang alhamdulillah sudah menjadi 27.224 ton. Tetapi menariknya dari pertemuan kita hari ini, tentu ini angka yang dibutuhkan oleh petani kita itu adalah sampai pupuk ini kepada mereka tepat sasaran, tepat waktu. Dan alhamdulillah dengan penguatan kita hari ini dibimbing meredefinisi, menguatkan kembali kewenangan Pemda untuk memastikan pengawasan pupuk bersubsidi. Ya, sekali lagi pupuk bersubsidi kuncinya adalah harus sama di kios itu sesuai dengan harga eceran tertinggi. Alhamdulillah PT Pupuk juga sudah didirektif untuk mengawasi distributornya. Nanti kita Dinas Perdagangan dan tim KP3 mengawasi pengecernya. Kaopik juga mengungkapkan jika pendistribusian pupuk subsidi kepada petani akan disesuaikan dengan RDKK. Pengawasan dipastikan akan lebih kuat karena Pemda diberikan keleluasaan untuk mengakses data ke PT Pupuk Indonesia. Tepat waktunya pendistribusian pupuk diharapkan dapat memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga. Sesuai dengan alokasi dari Pak Gubernur, jatah Kabupaten Lombok Timur meningkat baik urea maupun NPK. Peningkatannya itu kita distribusikan secara proporsional ke masing-masing kecamatan dengan kriteria jumlah lahan dan jumlah petani. Itu semua terekam lewat rencana definitif kebutuhan kompor. Jadi dasarnya itu adalah RDKK, sebagaimana juga kita diarahkan oleh tim Satgasus dari Mabes Polri. Yang kedua, kami pastikan lebih kuat lagi pengawasan, karena kami sudah diberikan pencerahan, Pemda akan diberikan akses data seluas-luasnya ke PT Pupuk Indonesia, sehingga tepat waktu penyaluran pupuk ini menjadi sesuatu yang penting. Karena inti akhir dari kebijakan ini kan meningkatnya produktivitas petani yang menjamin ketahanan pangan kita. Itu poin utamanya. Ini arahan Bapak Presiden. Meski pengawasan secara administratif diberikan kepada Dinas Perdagangan, namun PJ Bupati ungkapkan tetap akan membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 yang nantinya akan menjadi wadah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Suyut Saputra Bakti melaporkan.